Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Segerombolan semut sebenarnya berani menyentuh hal-hal dari dunia Taisu. Sungguh mencari kematian. Ucap salah satu sosok dari dunia Taisu berkata dengan dingin. Armor besi di lengannya mengalir seperti cairan merah, lalu terkondensasi menjadi pedang cahaya merah di telapak tangannya. Saat berikutnya itu menembus seluruh rumah lelang dalam sekejap, dan rumah lelang dipotong menjadi dua olehnya. Mereka para peserta rumah lelang yang tidak beruntung langsung dibunuh oleh sapuan pedang cahaya merah. Adapun sang ratu, dia berdiri dengan tenang di peron, tangannya yang ramping menggosok kepalanya. Seolah-olah kedua sosok di udara mengganggu moodnya dan membuatnya tidak bahagia. Pada saat yang sama, suara derap terdengar dari udara. Terlihat 100.000 penjaga kota Vientiane mengepung keduanya dari segala arah. Kota Vientiane yang biasanya makmur akan menjadi liar. Selain itu, suara gemuruh terdengar dari jauh. Dan terlihat seorang pria berjubah polos muncul di udara. Pria itu tampak seperti sarjana muda. Selain wajahnya yang halus dan tampan, juga memberikan sentuhan kelembutan. Kami memberi salam kepada Yuan Liang, ucap 100.000 penjaga kota Vientiane berkata serempak. Pria yang seperti sarjana muda itu mengangguk sedikit, kemudian berkata dengan lembut, "Kalian bisa mundur. Dua orang itu bukan sesuatu yang bisa kalian lawan. Biarkan aku yang menyelesaikannya," ucap Yuan Liang. Setelah berbicara, para penjaga kota itu segera mundur seperti yang diperintahkan. Baru kemudian Yuan Liang mengalihkan pandangannya kepada dua orang dari dunia Taisu. "Ini adalah bintang Vientiane. Mengapa kalian berdua sangat marah? Barang apapun di rumah lelang Vientiane didasarkan pada pertarungan sengit sebelum mendapatkannya. Sekarang jika kamu berencana untuk mengambilnya secara terbuka, aku khawatir aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan," ucap Yuan Liang. Setelah kata-kata itu jatuh, kekuatan jiwanya langsung menyelimuti kedua sosok dari dunia Taisu. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya menatap pria cendekiawan dengan rasa tidak percaya. Ini adalah kekuatan jiwa yang lebih kuat dari tingkat domain. Ranah virtual, ucap Xiaoyan ketika merasakan kekuatan pencegah yang kuat ini. Kekuatan ini bukan paksaan, tetapi mutlak dari kekuatan jiwa. Ini juga pertama kalinya bagi Xiaoyan bertemu dengan eksistensi yang mencapai kekuatan jiwa di tingkat virtual. Kekuatan jiwa Xiaoyan sendiri bertahan di tingkat domain untuk waktu yang sangat lama. Bahkan Xiaoyan berpikir bahwa kekuatan jiwa di tingkat virtual mungkin tidak lebih dari sekedar rumor. Tapi sekarang setelah melihatnya, rasanya semakin tidak terjangkau. Oh, apakah kekuatan jiwa virtual merupakan modalmu yang mendominasi? Ucap sosok dari dunia Taisu yang disebut 893 mendengus dingin. Armor di tangannya memancarkan cahaya berwarna merah tua. Kemudian cahaya merah itu terlempar langsung ke udara, membentuk jaring besar untuk menutupi tempat itu. Setelah itu sosok yang disebut 927 bergegas menuju Yuan Liang. Energi kental mengalir keluar dari tangannya dan memadat menjadi pedang hitam. Saat berikutnya pedang hitam itu memotong udara ke arah Yuan Liang. Di sisi lain ekspresi wajah Yuan Liang sedikit mengernyit. Dia melihat bahwa kekuatan jiwanya dibatasi oleh jaring merah yang aneh. Namun meski begitu Yuan Liang masih berdiri lurus. Dan dia sepertinya tidak memiliki rasa takut sama sekali. Tepat ketika pedang hitam itu akan jatuh ke arah Yuan Liang, tiba-tiba saja suara deru angin menyapu dari ujung jauh. Detik berikutnya terlihat sebuah pedang putih berputar dengan liar memotong jaring merah. Tidak hanya itu, pedang yang dilapisi energi putih juga menyapu pedang hitam seolah-olah memiliki kecerdasan spiritual. Di antara tumbukan keduanya, terdengar suara emas dan besi yang bertabrakan. Setelah itu pedang energi putih kembali ke belakang hanya untuk mendarat di telapak tangan seseorang. Dan orang yang mengendalikan pedang energi putih ini tidak lain adalah Jian Xiangyang.
Xiaoyan yang ada di kamar VIP juga menyaksikan perubahan mendadak ini. Sungguh ilmu pedang yang mengerikan. Sepertinya senior Jian Xiangyang menjadi lebih mahir lagi, gumam Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada dua sosok dari dunia Taisu. Matanya terfokus pada armor hitam yang mereka kenakan. Melihat penampilan armor ini, Xiaoyan mendesis dingin di dalam hatinya. Itu adalah armor besi dewa palsu yang sama persis dengan avatar Taisuku. Jadi begitu, mereka datang ke sini bukan hanya untuk harimau dewa palsu ini, tetapi untuk mencari keberadaan avatar Taisuku. Gumam Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Kemunculan mereka yang tiba-tiba pasti terkait dengan pelepasan avatar Taisu Xiaoyan. Meskipun harimau ekstrim dewa palsu bisa dikatakan harta berharga, tetapi itu tidak cukup untuk membuat mereka memulai perang di sini. Oleh karena itu besar kemungkinan bahwa mereka ada di sini awalnya untuk mencari avatar Taisu milik Xiaoyan. Hanya saja Xiaoyan menyegel avatar Taisu tepat waktu ke dalam 9 peti mati di pagoda emas. Jadi mereka hanya menemukan tempat di mana Xiaoyan pertama kali mengekspos avatar Taisu. Dan setelah itu mereka tidak dapat merasakan fluktuasi sama sekali. Meskipun kalian berdua berasal dari dunia Taisu, jangan lupa bahwa ini adalah dunia Xuanyin. Bahkan sekalipun kalian kuat, jangan berpikir bisa membuat kekacauan di sini. Terlebih lagi aku tidak merasa bahwa kalian cukup kuat, ucap Jian Xiangyang melontarkan kata-kata setajam pedang. Sosok 893 mengerutkan keningnya. Dia menatap Jian Xiangyang dengan dingin. Baginya penghinaan semacam itu benar-benar tak tertahankan. Auranya yang kuat segera meletus di bawah kemarahannya yang berapi-api. Namun saat berikutnya dia tidak bergerak menyerang. Sebaliknya melambaikan lengan jubahnya dan berkata, "Lupakan saja, aku akan membiarkanmu sombong kali ini." Ucap 893 tiba-tiba menyerah. Setelah berbicara dia mengendalikan harimau ekstrim dewa palsu. Sayap harimau mengepak dan dia terbang ke udara menuju 893. Namun sebelum 893 dan 927 pergi, tiba-tiba saja Jian Xiangyang melambaikan pedang di tangannya. Tebasan itu menciptakan pedang energi yang menyapu kekosongan ke arah kedua sosok dari dunia Taisu. Mencari kematian, ucap 893 setelah melihat Jian Xiangyang masih keras kepala. Segera armor besi dewa palsu di tubuhnya mengeluarkan cairan kental. Itu berubah menjadi perisai di lengannya memblokir pedang energi secara langsung. Dalam sekejap kekuatan tak terlihat itu langsung menyebarkan pedang energi. Dari mana datangnya kepercayaan dirimu itu? Apakah dengan cangkang kura-kura di tubuhmu? Ucap Jian Xiangyang juga berkata dengan suara dingin. Sangat tidak masuk akal. Ingin pergi setelah mengganggu kepentingan sang ratu dengan sangat ceroboh. Ucap Jian Xiangyang lagi. Sang ratu. Begitu suara Jian Xiangyang keluar, kedua sosok dari dunia Taisu langsung menjadi lebih serius. Mereka memfokuskan matanya ke arah rumah lelang dengan waspada. Pada saat ini sang ratu berdiri di rumah lelang seperti teratai hijau, menatap keduanya dengan wajah acuh tak acuh. Untungnya puluhan ribu peserta di rumah lelang telah bubar, sehingga kata-kata yang diucapkan Jian Xiangyang tidak menimbulkan kegemparan yang tidak perlulah. Semua peserta rumah lelang masih tidak menyadari bahwa wanita yang sangat glamor dan cantik yang berdiri di peron adalah sang ratu. Mungkin tidak ada yang mengira bahwa sang ratu yang bermartabat akan datang untuk menjadi pembawa acara rumah lelang yang tidak penting. Selain itu sang ratu telah menghilang terlalu lama. Ketika dia muncul dia menyamar dan mengenakan pakaian pembawa acara pelelangan. Oleh karena itu tidak ada yang menduga bahwa sang ratu yang mereka cari-cari tepat di depan mata mereka. Pada saat ini di rumah lelang selain sang ratu, ada juga Xiaoyan di ruang kristal yang tetap tidak bergerak. Dia mengangkat kepalanya sedikit menyaksikan situasi pertempuran di udara. Kami akan pergi jika ingin pergi. Tidak satupun dari kalian yang dapat menghentikannya. Ucap 893 berkata dengan suara dalam. Begitu kata-kata itu jatuh, sayap harimau dewa palsu bergerak dan siap membawa keduanya pergi. Tetapi pada saat ini kekuatan jiwa dari Yuan Liang tiba-tiba menyelimutinya lagi. Itu seperti tangan transparan besar yang langsung mencengkram keduanya.
Cahaya merah yang membatasi jiwa tidak bisa bertahan lama. Setidaknya saat ini tidak ada batasan untuk menahan Yuan Liang. Jangan lupa bahwa aku juga di sini. Agaknya terlalu berlebihan bagimu untuk mengatakan kata-kata tidak bisa menghentikanmu. Ucap Yuan Liang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ada senyum lembut di wajahnya. Bahkan tidak dapat membedakan perubahan suasana hatinya yang sebenarnya. Seolah-olah hatinya setenang dan sejernih air. Bahkan jika kamu bisa menghentikanku, kamu harus memikirkan apakah kamu siap menyinggung dunia Taisu. Sekarang jika kamu bersikeras untuk bertarung, aku tidak keberatan untuk menemanimu. Ucap 893 menatap Yuan Liang. Sepertinya dia merasa tidak nyaman di bawah pengaruh kekuatan jiwa dari Yuan Liang. Dan bahkan pandangannya menjadi sedikit kabur. Sekarang jika Jian Shan yang ingin membunuh mereka, dia benar-benar bisa membunuhnya. Tapi Jian Shan yang tidak bertindak gegabah. Dia menunggu perintah sang ratu. Apa yang kamu inginkan? Membunuhnya atau tidak? Ucap sang ratu menoleh untuk melihat Xiaoyan di ruang kristal. Pertanyaan mendadak ini segera menarik perhatian semua orang untuk menatap Xiaoyan. Tidak perlu mengejutkan musuh, dan musuh utama saat ini bukanlah mereka. Aku ingin membunuh mereka, tapi tidak di sini, apalagi sekarang. Demi planet ini biarkan mereka pergi. Ucap Xiaoyan mentransmisikan suara jiwa kepada sang ratu. Ketika sang ratu mendengar ini, pupilnya berubah menjadi bulan sabit lagi. Jian Xiangyang, biarkan mereka pergi. Kata suamiku beri mereka waktu hidup sedikit lebih lama. Tidak akan terlambat untuk membunuh mereka di lain waktu. Ucap sang ratu. Jian Xiangyang tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Dan Yuan Liang juga tertegun. Pada akhirnya Yuan Liang hanya bisa menghela nafas panjang. Menarik kembali kekuatan jiwanya dan melepaskan kedua sosok dari dunia Taisu. Kedua sosok dari dunia Taisu memandang sang ratu dengan penuh arti. Dan mencibir di sudut mulut mereka. Senang mengetahuinya. Taisu bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh Anda dan semut lain. Hari ini Anda dianggap pintar. Ucap 893 mendengus dingin. Setelah berbicara, harimau dewa palsu di bawahnya mengepakkan sayap dan berubah menjadi pelangi panjang. Sudah dilepaskan tapi masih berani lancang. Sepertinya aku masih harus memenggal kepalanya untuk dikorbankan. Ucap Jian Xiangyang berkata dengan dingin. Lupakan saja. Orang-orang dari dunia Taisu ini sangat menyimpan dendam. Jika mereka benar-benar terprovokasi, ribuan makhluk di sini akan menjadi pelampiasan mereka dan akan membawa bintang Wanxiang dalam kehancuran. Ucap Yuan Liang. Yuan Liang, penghindaran bukanlah perlindungan. Ucap Jian Xiangyang. Kata-kata ini berbeda. Menghindari juga perlindungan. Tidak peduli apa, aku akan mematuhi perintah sang ratu. Ucap Yuan Liang. Setelah menggunakan nama sang ratu, bahkan Jian Xiang tidak berani untuk membantah dengan mudah. Tidak lama kemudian, ratusan sosok muncul menuju rumah lelang yang telah dipotong menjadi dua. Mereka memulai pekerjaan perbaikan dengan sangat cepat. Dalam waktu 1 jam yang singkat, rumah lelang dikembalikan ke keadaan semula. Adapun sang ratu, dia diam-diam telah menghilang dari peron. Ketika dia muncul kembali, dia sudah mengenakan jubah putih polos dan berjalan berdampingan bersama Xiaoyan. Kelinci Bingyun langsung mengubah ukurannya menjadi kecil hanya untuk melompat ke tangan sang ratu. Setelah itu dia bergesekan di lengan sang ratu dengan sangat bahagia. Apakah perjalanan kalian berhasil? Ucap sang ratu menatap Xiaoyan dan kelinci Bingyun. Dengan enggan, aku hampir mati. Ucap Xiaoyan. Apakah ada hal seperti itu? Ucap sang ratu mengangkat alisnya sedikit. Mendengar ini kelinci Bingyun tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia berpikir bahwa Xiaoyan pasti akan menuntutnya. Kelinci kecil, kenapa kamu diam? Ucap Xiaoyan memandang kelinci Bingyun dengan senyum ringan. Kelinci Bingyun berkata dalam hatinya bahwa pria kejam 1000 pisau ini benar-benar ingin menuntutnya. Memang ada beberapa krisis yang sedang terjadi. Tapi akulah yang bertindak tepat waktu dan berhasil menyelesaikan krisis. Aku mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Jadi tidak ada masalah serius. Ucap kelinci Bingyun setelah terbatuk 2 kali.
Hehehe, ucap Xiaoyan tertawa aneh. Tawa itu seperti guntur yang menggelegar ketika jatuh ke telinga kelinci Bingyun. Kenapa? Apakah dia tidak mematuhimu dengan baik? Atau justru menyulitkanmu? Ucap sang ratu sepertinya langsung mengerti. Nadanya menjadi sedikit dingin dalam sekejap. Kelinci Bingyun telah mengeluarkan tangisan di dalam hatinya. Sejak kapan dia menyulitkan Xiaoyan? Justru pria kejam 1000 pisau sialan inilah yang selalu menindasnya. Sungguh tidak tahu malu. Bah, setidaknya itulah yang dipikirkan kelinci Bingyun saat ini. Xiaoyan menatap kelinci Bingyun dengan tatapan penuh arti. Tapi dia segera menggelengkan kepalanya saat berkata, "Lupakan saja. Memang benar bahwa kelinci manis ini sudah mencoba yang terbaik. Dia bahkan berjuang keras untuk membantuku," ucap Xiaoyan. Sang ratu menganggukkan kepalanya, lalu menepuk kepala kelinci Bingyun dengan tangannya. "Kekuatanmu sudah banyak meningkat, tetapi masih jauh dari keabadian kaisar. Jadi kapan kamu akan menemukan Zuci?" ucap sang ratu kepada Xiaoyan. Sambil berbicara, sang ratu terus memimpin Xiaoyan berjalan lurus menuju istana Yaoqing. Tapi pada saat ini di luar istana Yaoqing sudah penuh sesak oleh lautan manusia. Banyak orang berdiri berjinjit dan melihat ke istana Yaoqing, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Melihat adegan ini, sontak saja langkah kaki Xiaoyan langsung berhenti. "Bisakah kita tinggal di sini?" ucap Xiaoyan berkata tanpa daya. "Apakah kamu tidak suka keramaian?" ucap sang ratu tersenyum ringan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Jelas dia lebih menyukai kedamaian. Pada saat ini aura kuat terpancar dari tubuh sang ratu. Dalam sekejap semua sosok yang tak terhitung jumlahnya di sekitar istana Yaoqing mundur hingga 100 kaki. Dan dalam jarak 100 meter ini tidak ada sosok yang menghalangi. "Sudah selesai. Sekarang tidak ada seorang pun," ucap sang ratu menghadap Xiaoyan. Dia menundukkan kepalanya seperti bunga persik, lalu menutup matanya dan mengangkat kepalanya sedikit. "Apapun yang kamu inginkan, aku bersedia melakukannya," ucap sang ratu lagi. Xiaoyan tertegun di tempat. Dia segera batuk kering lalu berkata, "Yuan selanjutnya aku berencana untuk pergi ke hutan belantara abadi," ucap Xiaoyan sambil bergegas maju. Sang ratu menatap Xiaoyan yang tampak malu. Ada tatapan nakal di matanya. Jelas dia sengaja menggoda Xiaoyan. "Hutan belantara abadi? Mengapa kamu ingin pergi ke sana? Bahkan jika kamu sudah mencapai keabadian kaisar, sulit bagimu untuk bertahan hidup di dalamnya," ucap sang ratu segera mengikuti Xiaoyan dengan langkah teratai. "Aku butuh kekuatan. Aku berharap menemukan keberuntungan untuk menembus keabadian kaisar," ucap Xiaoyan mengatakan tujuannya secara langsung. Bagaimanapun Xiaoyan akan segera kembali ke dunia sensi. Dia berharap akan menjadi keabadian kaisar sebelum kembali ke dunia sensi. "Butuh kekuatan, maka kamu harus membunuh Zuci. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu," ucap sang ratu. Mendengar ini Xiaoyan menghentikan langkahnya sebentar. Memang benar seperti yang dikatakan sang ratu. Jika dia ingin memenangkan energi dunia, dia harus membunuh Zuci. Hanya dengan cara ini, dia dapat memperoleh kembali energi dunia yang seharusnya menjadi miliknya. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobas sampai akhir. Sampai jumpa.